Halo, Untung di sini. Sebelum terjadinya gerakan pada malam Jahanam 30 September 1965, Letnan Kolonel Untung yang merupakan pasukan dari Cakrabirawa terlebih dahulu memberitahu kepada Soeharto 15 hari sebelum peristiwa G30S atau pada tanggal 15 September 1965. Sebagaimana yang termaktub dalam kesaksianku tentang G30S yang ditulis oleh Dr. Subandrio menyebut bahwa saat berada di penjara, Untung pernah bercerita kepada saya bahwa pada tanggal 15 September 1965, Untung mendatangi Soeharto untuk melaporkan adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan suatu coup. Dan Soeharto menjawab, "Bagus, kalau kamu punya rencana begitu, sikat saja, jangan ragu-ragu." Halo, Soeharto di sini. Dengan begitu, kata Subandrio, sebenarnya Soeharto telah mengetahui tentang adanya sebuah gerakan tentang penculikan terhadap para jenderal. Jika memang Soeharto mengetahui tentang gerakan ini, seharusnya ia memberitahukan hal ini kepada Presiden Soekarno. Karena sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat, Soeharto bisa menggantikan Letjen Ahmad Yani apabila Ahmad Yani tidak ada atau berhalangan. Memasuki malam 30 September 1965, keberadaan Maijen Soeharto saat itu berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPKAD Gatot Subroto guna menemani putra bungsunya Tommy Soeharto karena terkena siraman sup panas. Di sana, Maijen Soeharto ditemani oleh sang istri. Sebagaimana yang termaktub dalam Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya menyebut bahwa tanggal 30 September 1965 kira-kira pukul 9 malam hari, saya bersama istri saya berada di Rumah Sakit Gatot Subroto. Kami menengok Tommy yang dirawat di Rumah Sakit Gatot Subroto karena terkena sup yang panas. Sementara itu, menurut kesaksian Latif dalam pleidoinya, Kolonel Abdul Latif Soeharto terlibat G30S mengungkapkan bahwa ia mendatangi Soeharto di rumah sakit. Latif yang percaya kepada Soeharto sebagai atasan bercerita soal rencana penculikan para jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal. "Pak, malam ini kami dan beberapa kompi pasukan akan bergerak untuk membawa para jenderal anggota Dewan Jenderal ke hadapan Yang Mulia Presiden." Soeharto pun awalnya terkejut mendengar perkataan Latif, namun Soeharto tetap bersikap tenang. Dalam buku Bayang-Bayang PKI menyebut bahwa Kolonel Latif menemui Soeharto di rumah sakit sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saya kira memang merupakan rahmat daripada Tuhan karena Namun, pernyataan itu berbeda dari apa yang disampaikan oleh Soeharto. Dalam wawancaranya dengan Der Spiegel pada tanggal 19 Juni 1970, Soeharto mengaku ditemui di RSPKAD Gatot Subroto oleh Latif pada malam 30 September 1965. Saat saya tengah menjaga Tommy yang berada di rumah sakit, Kolonel Latif datang menemui saya. Namun, ia tidak memberikan informasi apa-apa. Malahan, ia justru mau membunuh saya karena saya berada di tempat umum. Tetapi, dalam autobiografinya, Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya, Soeharto mengaku hanya melihat Latif dari kejauhan dan tidak sempat berinteraksi. Hal yang terdengar aneh, mengingat dua narasi yang disampaikan Soeharto ini sangat kontradiktif.